Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keadilan Allah itu adalah keadilan Allah. Keadilan Allah tidak bisa diukur dengan keadilan manusia. Keadilan manusia itu bersifat keadilan yang disepakati, keadilan hukum. Dan mungkin keadilan hukum itu dipengaruhi juga oleh keadilan Tuhan yang Maha Kasih. Maka di negara kita hukum itu adalah hukum kasih. Karena kita tahu Belanda itu pernah dijajah Prancis dan hukum-hukum negara Belanda itu berasal dari Prancis. Hukum-hukum di kita juga adalah produk pemerintah kolonial yang dianggap masih baik dan relevan sehingga terus disempurnakan. Tetapi hukum kita pada prinsipnya merupakan hukum kasih. Karena sebelum Prancis menjajah Belanda, Prancis dijajah oleh Romawi atau Roma. Dan kebetulan penjajahan itu juga menetapkan hukum. Dan Roma pernah agama resminya adalah agama Kristen. Sehingga hukum-hukum kita itu kalau kita lihat hukum yang penuh kasih. Kan tidak ada hukum di tempat kita itu, kalau yang cabul lalu dikebiri kan? Enggak kan? Kalau yang curi dipotong tangan, enggak kan? Yang narkoba bagaimana? Dicungkil matanya, begitu. Ya, bagi negara-negara tertentu bisa terjadi. Ya. Hukum kisos misalnya. Jika orang membunuh, maka dia harus dihukum mati. Kecuali keluarga yang dibunuh memberikan ampunan. Itu pun tetap ada keinginan orang untuk bisa mengampuni. Dan Yesus katakan pengampunan itu 7 kali 70. Ya, artinya kalau misalnya kita hitung 490, satu kali orang mengampuni itu 7 kali dalam sehari. Atau kalau kita hitung waktu itu 24 jam. Hari 365 hari ya. Itu pengampunan yang tiada taranya. Pada bacaan Injil ini kita melihat bagaimana keadilan Tuhan itu dinyatakan kepada semua orang. Bisa kita ilustrasikan kepada orang yang dibaptis dari bayi, ada yang dibaptis anak-anak, dibaptis remaja, dibaptis dewasa, atau dibaptis sebelum dia mau meninggal dunia. Jadi keadilan Allah itu begitu luar biasa. Apalagi kalian di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadat ini tadi saya dialog bertanya fakta yang terjadi di Kalimantan Barat. Bahwa hampir semua kabupaten dan kota itu mengalami darurat narkoba. Narkoba itu seperti musuh tetapi juga sahabat yang menguntungkan bagi pengedarnya dan merugikan bagi masyarakat. Dampak narkoba ini sangat luar biasa. Angka putus sekolah, kemiskinan, kebodohan, kemunduran, kemalasan, tidak produktif. Di zaman AI ini kalau kita tidak belajar, AI akan menguasai kita. Semuanya AI. Sarjana tidak perlu lagi. Karena AI sudah membuat kita sarjana. Kalau seperti itu terus, apa yang terjadi dengan namanya manusia? Padahal manusia itu adalah binatang yang berpolitik, zoon politikon. Kata Aristoteles itu kan begitu. Tapi disempurnakan oleh Thomas Aquinas, seorang filsuf dari Katolik, ya kan? Kita ini adalah makhluk sosial, ya kan? Kita ini adalah makhluk beriman. Ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi Thomas Aquinas membuat artinya iman tanpa kita belajar, tanpa kita bekerja itu akan lama-kelamaan pasti tidak tumbuh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama kitab Hakim-Hakim mengungkapkan bagaimana pertumbuhan iman itu bisa dijalani. Sehingga pohon-pohon pun yang menjadi berkat bagi manusia karena diambil pati sarinya,
diambil minyaknya. Kita tahu ya, ada pohon kurma, ada pohon zaitun, ada pohon anggur. Ya. Jadi zaitun itu meninggalkan minyaknya. Ya. Sorry tadi ya, pohon ara. Nah, pohon ara itu ya pernah dijadikan ya pernyataan oleh Yesus, jika pohon ara ini tidak berbuah, tebang saja. Tetapi si pengasuhnya mengatakan, tunggu 1 tahun Tuhan. Sebenarnya ya keinginan Allah itu kepada kita adalah perubahan yang terus menerus kembali kepadanya. Dan ada pohon anggur ya. Jadi ujung-ujung 3 pohon itu tidak mau, minta Semak jadi rajanya. Sebenarnya ini adalah singgungan kepada bangsa Israel yang mengangkat manusia sebagai Tuhannya. Ya. Awalnya mengangkat manusia itu sebagai rajanya, lama-lama menggeser Tuhan. Kita juga sering menggeser Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tidak berdoa, tidak mau berbuat baik, tidak mau baca kitab suci, tidak mau mewartakan kasih, melakukan kerusuhan, perkelahian, ribut, pencemaran, ya, mabuk, ya macam-macam, mabuk karena narkoba, minuman keras dan sebagainya. Kita merasa bangga kalau kita bisa buat ribut di jalan dengan knalpot blong yang bisa memekakkan telinga orang. Ya. Kita merasa bangga kalau kita misalnya melanggar peraturan lalu lintas, tidak pakai helm, tidak apa-apa, melanggar traffic light atau lampu lalu lintas, ya, hijau jalan, kuning jalan, merah jalan, jadi tidak ada lampunya, katarak semua. Ya termasuk, ya sering kan, akibatnya akhirnya kalau orang bisa, mengapa kita tidak bisa? Begitu juga kita melihat kebun sawit orang bagus, panen, melimpah, punya Fortuner, padahal tidak tahu Fortunernya bunyinya kredit tiap bulan. Tapi karena dia mau punya Fortuner ya, punya lahan. Karena kalau orang punya kebun sawit itu kan gajian 2 kali dalam sebulan. 2 minggu gajian, 2 minggu gajian, 2 minggu untuk bayar cicilan, 2 minggu untuk makan. Makanya kalau kalian ingin misalnya memiliki duit, ya bekerja. Di muka bumi ini duit itu ada ya. Semua kegiatan pakai duit, segala sesuatu pakai duit, tapi duit bukan segala-galanya. Kalau beberapa minggu lalu kita dengar orang kaya yang bodoh, ya, menimbun segala harta, lalu menganggap nyawanya itu pemberian Tuhan selamanya, akhirnya diambil nyawanya oleh Tuhan, apa yang terjadi? Untuk apa timbunan itu kan? Nah di kita, terkadang kita berpikiran pendek. Kita mendengarkan sesuatu yang sesat, ya, tidak berdosa, tidak ngerasa. Nah ini bahaya, karena sudah terjadi di masyarakat kita. Kalau tidak berdosa, tidak ngerasa katanya. Ah ini susah, ya. Banyak ajaran-ajaran sesat kita dapat di warung kopi, di jalan, karena kita mendengar orang-orang yang memang bukan orang-orang bijaksana. Dia hanya bijak sini, tidak bijaksana. Dan orang bijaksana pun juga harus kita lihat, betul enggak perkataan yang bijaksana. Enggak apa-apa, enggak ke gereja, absen seminggu, ya enggak bisa. Terlambat ya kita berdosa, apalagi enggak ke gereja, dosa berat. Saudara-saudara yang terkasih, itulah faktor-faktor X yang menyebabkan kita menjadi pribadi yang kurang beriman. Imannya itu tidak dirawat. Tetapi Yesus memberikan keadilan kepada kita. Yesus selalu akan menarik kita kembali kepadanya. Baik orang yang pertama kali dibaptis, tiba-tiba ada yang menganggur, yang malas, disapa Yesus dengan segala berkat alatnya. Kami ini alat-alat untuk kalian, alat-alat dari Tuhan, supaya kalian kembali kepada jalan Tuhan. Doakan kami agar tetap setia terhadap pelayanan kami. Bisa jadi ya 5-10 udah berubah, kok Bapak itu berubah? Ya bisa, manusia itu tidak konsisten dia. Hari ini manusia ini baik, besoknya bisa jadi kurang baik, besok tidak baik, kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan. Kita tahu ya, Adam dan Hawa karena tidak menepati janji Tuhan, apa yang terjadi? Tidak setia kepada
Tuhan Allah, ya kan? Ular itu atau iblis itu tidak tahu janjinya apa dengan Tuhan. Tapi karena kita ingin merasa janji kita itu, kita ingin orang lain tahu, akibatnya janji kita itu ketahuan. Dan akibatnya ular membalikkan fakta. Jika kau makan buah yang di tengah-tengah itu, kau akan sama seperti Allah. Lalu Hawa juga ingin meracuni Adam. Oh, tidak bisa nih. Kalau aku bisa, Adam juga bisa. Sering terjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Masa aku pakai narkoba, kau tidak pakai? Tidak gaul kau nih. Tidak ngepek. Ya kan? Hari gini kita masih tidak pakai ini. Tidak gerasa nih. Sok suci kau. Kan gitu. Berbagai macam mulut-mulut setan yang kita keluarkan. Tak perlulah ke gereja tuh, tunggu Natal aja. Ya kan? Semuanya serba duit, parkir duit. Ya kan? Nanti tiba-tiba ada kotak di situ duit. Kolekte duit, kolekte 2 duit, ya kan? Pulang jajan duit. Di warung kopi kok betah. Ya kan? Terkadang kita hitung-hitung untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitung. Dalam Injil ini dia tidak hitung-hitung dengan kita. Dia memberikan 1 dinar kepada semua orang, yaitu keselamatan yang sama. Keselamatan yang sama. Yang jam 9 dia lihat orang malas-malas, ayo ke kebun anggurku. Jam 12 malas-malas, ayo. Jam 3 ayo. Jam 5 bahkan ayo. Tapi terkadang ada orang yang merasa sok suci, akibatnya menghakimi. Ah, kau nih baru pulang dari penjara aja udah sok suci menginjili kami. Kami ini udah tiap hari ke gereja. Oh, terkadang itu kan akhirnya Tuhan yang memberikan salib yang berat kepada kami. Ya memang salib itu menjadi sangat berat karena kita tidak bersama Yesus. Dan kita akhirnya melempar salib itu. Kita memandang, merenung, ya kan, melamun, tidak jelas. Ya. Kalian yang ada di tempat ini kan tidak pernah bercita-cita masuk di tempat ini, ya. Tetapi negara, ya, berikanlah apa yang menjadi hak kaisar dan apa yang menjadi hak Allah. Ini akibat pajak dari negara. Semua warga negara yang mengalami kesulitan, terutama anak yang bermasalah dengan hukum, itu harus mendapat yang namanya bantuan hukum. Ini bantuan hukum, bukan penjara. Kalau penjara, zaman penjajah, benar-benar tidak dikasih makan, tidur sekerangkeng, tidak dikasih tempat tidur, ya kan? Kalau ini disebut dengan lembaga pembinaan khusus anak. Memang harus di kamar-kamar dan dikasih jeruji. Karena apa? Karena kalian bermasalah dengan hukum. Karena negara memberikan kalian penalti untuk membayar penalti itu dengan kurungan badan. Atau membayar uang tebusan, tidak mampu, ya. Maka di tempat ini, kalau kalian berulah, kalian akan dikarantina lagi, berulah lagi, karantina lagi, ya kan? Karena tidak ada lagi lembaga pembinaan khusus anak di atasnya. Kalau di Thailand mungkin ada, dia ada levelnya, level soft, medium, hard, dan super hard. Nah, kalau yang bermasalah ya kan udah di tempatnya ya. Tapi juga semakin lama hak asasi manusia dilihat. Kekerasan bukanlah jalan keluar. Walaupun terkadang ketegasan itu penting. Ya. Ini kan kalian tadi ya. Karena apa tadi? Ya enggak tahulah pola asuh di rumah. Pola asuh, pola didik, pola lingkungan, pola main. Kita jatuh di mana? Kalau pola asuh yang baik, ya pasti. Kalau kita terdidik, pola didik. Tapi pola lingkungan nih, ya kan? Sering membuat kita jadi batu sandungan untuk kita. Nah sekarang kalian berada di tempat ini dengan berbagai macam kasus yang komplit, ya. Ada narkoba, ada percabulan, ya, ada pencurian, ada perampokan, ya kan?
berbagai macam. Jangan menjadi geng-geng kriminal. Ya, karena kalian memang bisa membuat geng. Ya. Di sini malah membuat organisasi kriminal. Tenang bro, kita keluar, kita kuasai Kalbar. Kita sudah disiksa di tempat ini. Mari kita menyiksa orang lain. Makin kacau lah dunia. Ya itu. Jadi Yesus mengharapkan kita untuk kembali kepadanya. Kembalilah kepadanya. Bagaimana cara kembali kepadanya? Ya setia kepadanya. Dengan berdoa setiap hari. Orang yang rajin berdoa ya masih mati, apalagi yang tak berdoa pasti mati. Semua kita pasti mati. Ke gereja pun sama, jak makan enggak kita. Iya memang. Tuhan memberikan hujan kepada yang baik dan kepada yang jahat. Tidak ada, karena Tuhan itu menganggap diri kita ya adalah ciptaannya. Jadi kalian di sini jangan merasa tidak berguna. Ya. Coba ya, mulai buat hari-hari kalian disiplin. Jam 4 bangun, doa Bapa kami, Salam Maria kemuliaan, baca kitab suci. Ya. Senam-senam di dalam kamar. Udah senam apa? Kan mandi, bersih-bersih, cuci baju, keluar sel, baca buku, isi otak. Kata orang Jepang, otak orang Indonesia itu 10% ya terisi, 90%-nya hampa. Hampa, kata orang Jepang. Jelas dan gampang, bukan Jepang ya. Emang betul. Otak kita ini terus dilatih. Otak kita bisa belajar, tetapi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dengan iman. Ya. Pada beberapa bulan ini saya sudah bersama kolaborasi dengan penyuluh kubur raya. Semoga kalian bisa lebih memaksimalkan konseling kalian. Ya. Curhat kalian. Toh rahasianya dijamin kok. Ya, rahasia itu dipakai untuk membantu orang muda lain untuk tidak jatuh di tempat ini. Minimal retret rekoleksi atau pembinaan mereka sadar bahwa jauh dari Tuhan itu akan membawa dampak yang berat. Bisa tersesat. Kami jaya orang dewasa kalau tidak bersandar kepada Tuhan akan jauh tersesat. Ya. Apalagi kalian masih remaja, orang muda, gagah, pulang nanti dari tempat ini, saya katakan jadi petani. Petani, tanah. Nanti katanya tanah yang terlantar diambil negara. Habislah kita. Kampung kayak di kota. Jarak rumah jangankan 1 meter. Buka jendela bisa langsung ngobrol. Tah mau rumah, ya kan? Lucu kan? Tanah luas. Ya, tapi karena tadi akibat banjir dan juga banyak dipakai untuk perkebunan. Tapi kalau terlantar diambil negara, sakitlah kita. Penduduk asli tidak ada tanah. Mengapa ditolak transmigrasi oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat ya asli? Ya masyarakat asli bukan hanya Dayak. Karena apa? Memindahkan masalah saja katanya. Tapi ya karena program pemerintah untuk pemerataan penduduk. Nah, kita malah asik tidak mengolah diri. Olah rohani, olah diri dan olahraga. Tapi ya itu tadi. Kembali kalau mau dirubah. Sangat sulit berubah, apalagi stigmatisasi buruk. Saya yakin dan percaya kalian akan sangat berat ketika keluar pada tahun pertama. Orang yang biasa-biasa saja orang ini disindir, dicibir, dipitnah. Itu tadi ayam orang hilang, ini wajarlah katanya. Ada yang baru keluar dari penjara, mau marah, tidak bisa. Ya. Orang tua kalian mungkin tekanan batin seumur umur. Ada yang udah bilang bukan anaknya, bukan saudara saya. Memang dia itu celaka. Asial dia itu. Sudah dibilang, masih begitu. Nah itu. Ada yang udah mengutuki kalian. Tetapi kalau kalian kutuk balas kutuk, ya tidak akan. Kutuk itu dibalas dengan berkat.
Sadari di tempat ini, jangan malah mulai, wah dia marah kita dendam nih. Awas ya nanti. Keluar, kita cari rumahnya, kita gasak hartanya. Bukan begitu saudara-saudara. Memang berat, apalagi kalau yang punya sindikat. Pasti kalau mau hidup yang enak, tidak melarat, harus kembali ke sindikat. Dan ini harus disadari, maka di tempat ini belajarlah semaksimal mungkin. Yang tidak tamat SD minta paket A walaupun berapa bulan. Saya salut ada satu kawan kalian masih latihan kerja di tempat ini. Karena dia ingin mendidik dirinya. Ya, dari Landak kalau tidak salah, dari Karangan. Kan? Masih kan dia? Masih. Tiap hari datang latihan kerja Pak di sini. Ya. Mengapa dia latihan kerja? Mendidik dirinya. Kalau pulang ke kampung kayak kawan kalian yang satu tuh, belum gak mau, oh gak bisa Pak, ini mobil akan menjemput saya Pak. Kalau udah keluar, kaki kalian keluar dari pintu tuh, udah lain dah niatnya. Benar, niatnya udah berubah. Niat garangnya tuh, niat kejamnya, niat hawa nafsunya makin tinggi. Ngapa? Karena melihat situasi dunia. Baru di situ kan, belum nanti lihat, dan saudara-saudara itu sangat berat. Makanya ya Yesus mengundang kita untuk kembali kepadanya. Kembalilah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Paus Leo ke-14, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkati selalu Paus kami agar dapat memimpin Gereja Universal seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Uskup Agung kami, Monsinyur Agustinus Agus, berkatilah beliau, semoga beliau diberikan kesehatan yang baik dan dapat mengembalakan kami di gereja lokal ini dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, saudara-saudari, kerabat dan detolan kami, berkatilah mereka, berilah mereka kekuatan iman dan ketabahan dalam menghadapi persoalan diri kami, dan sehingga mereka dapat bersukacita dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kasih, hidup rukun, damai dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembimbing, penyuluh, pembina kami, berkatilah agar mereka diberikan kesehatan untuk dapat selalu membina kami, dan akhirnya kami dapat selalu setia kepada Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami di tempat ini, berkatilah kami, agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera. Ubahlah kami, agar kami kembali kepadamu. Dan bagi kawan kami yang sakit, pulihkanlah dan sembuhkanlah. Dan juga bagi kami yang menderita sakit yang tidak ketahuan, dan juga menderita tekanan batin, luka-luka batin, agar Engkau memulihkan dan menyembuhkannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita buka Mada Bakti 155, 156. Kita daraskan bersama-sama. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tenteram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah ibadat kami pada hari ini. Semoga kami yang hadir menjadi pribadi yang selalu menjadi terang dan garam. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami selalu menjadi pengikut-Mu yang setia, mewartakan kasih Kristus, dan selalu setia kepada jalan Kristus dalam jalan salibnya. Semua doa yang kami serahkan kepada perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadat sabda sudah selesai. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menjadi pewarta iman. Syukur kepada Allah.